Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Hapsari Tias dengan NIM H5401221024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait instrumental variabel pada mata kuliah ekonometrika lanjutan. Baik, langsung saja di sini kita bahas apa itu instrumen variabel atau di sini disingkat dengan EV. Jadi, instrumental variable itu adalah suatu teknik dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengatasi masalah endogeneity, yaitu ketika variabel independen berkorelasi dengan error term, sehingga menghasilkan estimasi yang bias dan tidak konsisten. Nah, instrumen variabel ini digunakan untuk memperoleh estimasi kausal yang valid dengan cara menggunakan variabel lain sebagai instrumen yang juga berkorelasi dengan variabel endogen tetapi tidak berkorelasi dengan error term. Selanjutnya, kenapa kita harus menggunakan instrumen variabel? Di sini ada tiga hal yang menyebabkan kenapa kita harus menggunakan instrumen variabel. Yang pertama yaitu ketika terdapat endogenitas, misalnya karena reverse causality, omit variable bias, atau measurement error. Yang kedua yaitu saat tujuan penelitian kita adalah untuk memperoleh estimasi kausal yang konsisten, bukan sekedar untuk korelasi saja. Dan yang ketiga yaitu pada saat model OLS tidak lagi dapat diandalkan karena adanya asumsi eksogenitas yang dilanggar. Selanjutnya, siapa saja yang bisa menggunakan instrumen variabel? Yang pertama yaitu seorang peneliti dan akademisi dalam bidang ekonomi, statistik, ataupun ilmu sosial lainnya. Yang kedua yaitu seorang analis data dan ekonometrik yang ingin melakukan inference causal secara robust. Dan yang ketiga yaitu suatu lembaga penelitian dan pembuat kebijakan yang mengandalkan estimasi kausal untuk pengambilan keputusan seperti itu. Selanjutnya, kapan kita bisa menggunakan instrumen variabel? Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu pada saat peneliti menduga bahwa satu atau lebih variabel independen dalam model regresi itu bersifat endogen. Yang kedua yaitu pada saat terdapat instrumen yang valid, yaitu variabel yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu relevan atau berkorelasi dengan variabel endogen, dan syarat yang kedua yaitu eksogen atau tidak berkorelasi dengan error term. Nah, yang ketiga ini adalah jadi kita bisa menggunakan instrumen variabel itu pada saat model OLS itu menunjukkan indikasi adanya bias gitu, seperti yang ditunjukkan oleh uji Hausman. Selanjutnya, di manakah kita bisa menggunakan instrumen variabel? Gitu. Yang pertama yaitu di sektor ekonomi mikro dan juga makro, terutama dalam studi kausalitas. Yang kedua yaitu penelitian kebijakan publik, misalnya dalam melihat efek pendidikan terhadap upah. Dan yang ketiga yaitu pada sektor studi kesehatan, keuangan, dan ilmu sosial lainnya yang ingin menilai efek kausal namun menghadapi potensi endogenitas. Nah, selanjutnya di sini gimana sih cara menggunakan instrumen variabel atau langkah-langkah seperti apa sih yang harus dilakukan untuk melakukan uji independen instrumental variabel maksudnya. Nah, di sini yang pertama yaitu dengan cara identifikasi variabel endogen dalam model regresi. Yang kedua yaitu kita cari instrumen yang memenuhi dua syarat utama yang tadi sudah sempat di mention juga. Yang pertama yaitu dari relevance atau berkorelasi dengan variabel endogen, yang kedua yaitu exogenity atau tidak berkorelasi dengan error term dari model utama. Nah, langkah yang ketiga yaitu gunakan metode two-stage least square atau 2SLS atau fungsi A-IFRAC DR untuk mengestimasi model. Di sini ada dua tahap. Tahap pertama, regresikan variabel endogen terhadap instrumen dan variabel lainnya. Tahap kedua, itu gunakan nilai prediksi dari tahap 1 dalam regresi utamanya. Dan langkah yang terakhir yaitu lakukan uji diagnostik seperti uji Hausman atau endogenitas, uji kekuatan instrumen, dan uji overidentifikasi jika menggunakan lebih dari satu instrumen seperti itu. Nah, cukup sekian untuk penyampaian materi terkait dengan instrumen variabel dari saya. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis instrumen variabel dengan menggunakan software RStudio. Nah, di sini saya langsung aja buka RStudio. Nah, di sini saya udah buat R script-nya.
Jadi untuk lebih memudahkan, RScript-nya udah saya buat terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman belum buat RScript-nya, bisa pilih ke file, kemudian new file, di sini ada RScript. Nanti bentuknya tuh ada kosongan gitu, nah teman-teman bisa isi di sana. Gitu. Nah, di sini langkah pertama itu kita install dulu package-nya. Di sini ada AER, ada system feed juga. Jadi kita di sini untuk install package, kita pilih package, kemudian kita search di sini, misalkan AER. Nah, di sini karena kebetulan sudah terinstall, jadi tinggal di checklist aja. Tapi kalau teman-teman belum install, itu bisa pilih di sini, terus kita cari package apa yang mau diinstal gitu. Nah, ini langsung aja kita checklist ya. Selanjutnya ada feed. Nah, ini juga udah ada, jadi tinggal di checklist aja. Oke, selanjutnya eh kita mau menjalankan ini si package-nya. Jadi kita run. Di sini kita run juga. Nah, udah. Sekarang kita mau input datanya. Oke, jadi file, kemudian import dataset from Excel. Selanjutnya browse di sini, terus kita pilih deh data mana yang mau kita masukin gitu. Nah, udah kita open. Di sini kita ganti jadi data aja. Oke, terus kita import. Nah, udah ya. Selanjutnya di sini kita mau input datanya. Ini data sama dengan data. Kita run aja. Oke. Sekarang kita mau melihat struktur dari datanya. Di sini kita ketik str buka kurung data tutup kurung gitu ya. Sini run, kita run aja. Nah, sekarang kita mau lihat spesifikasi model regresi OLF. Nah, di sini ya ada untuk rumusnya ini LM, depvar, tandanya kayak gini, endo, variable endogen, tambah variable exogen, atau indepvar. Nah, di sini kita masukin aja ya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi di sini ya di data ya tadi, mana sih yang termasuk ke variabel endogen, mana sih yang termasuk dependent variable, mana yang termasuk variabel exogen atau independent variable gitu ya. Nah, di sini kan ada wage, educ, expert, mother duck dan juga father duck. Nah, di sini untuk wage itu masuknya adalah ke dependent variable. Kemudian Kemudian di sini itu untuk educ ini masuknya ke variabel endogen. Nah, untuk expert, mother dog dan juga father dog itu masuknya ke independent variable atau exogen. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang ini kita sesuaikan aja sama rumus yang tadi. Di sini LM-nya adalah LM1 sama dengan LMWH. Ini kita masukin aja sesuai sama yang tadi ya. Mana yang masuk ke variabel endogen, exogen, dan mana yang masuk ke dependent variable. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini langsung aja kita run. Terus kita lihat summary dari LM1. Nah, di sini ternyata kalau kita lihat di hasil ini ya, di summary, hasil dari summary-nya, ini ternyata uh, hanya eduk saja atau hanya pendidikan saja yang merupakan satu-satunya variabel yang signifikan secara statistik, karena di sini dia nilai P-nya, P value-nya itu kurang dari 0,001, sehingga karena P-nya itu dia sangat kecil, sehingga dia sangat signifikan. Dan selain itu nilai p-value juga sudah sangat signifikan ya di sini. Di sini tuh nilainya 1,17 min 11 gitu. Nah, ini juga sudah signifikan karena dia jauh lebih kecil dari 0,05 atau bahkan dia tuh nilainya 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya variabel eduk atau hanya pendidikan saja yang berpengaruh signifikan terhadap upah atau wage di sini. Nah, sekarang kita ingin mengetahui nilai koefisiennya dari LM1 ini. Jadi kita ketik di sini LM1, diikutin aja tandanya kayak gini, terus koefisien. Ini langsung aja kita run. Nah, jadi di sini teman-teman kita
Karena tadi yang signifikan itu eduk ya. Jadi di sini itu setiap tambahan 1 tahun pendidikan itu di sini meningkat sebesar dia dapat meningkatkan upah sebesar 0,54 karena di sini nilainya 0,54 ya. Jadi kesimpulannya bahwa setiap tambahan 1 tahun pendidikan meningkatkan upah sebesar 0,54 satuan. Itu sangat signifikan. Dan contoh lainnya misalnya di sini untuk mother duke di sini ya, setiap tambahan 1 tahun pendidikan itu justru setiap 1 tahun Tiap tambahan 1 tahun pendidikan ibu itu justru akan menurunkan upah sebesar 0,085 satuan, sehingga hasilnya ini tidak signifikan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan estimasi model TSLS. Nah, di sini udah saya tulis juga rumusnya, teman-teman bisa ikutin aja. Sebenarnya sama kayak tadi ya, cuman ini ada apa namanya? Yang perlu ditulis lagi 2 kali, jadi di sini ya teman-teman, terus di akhirnya kita tulis data sama dengan data. Ini bisa diikutin aja untuk apa ya, di sini untuk tulisannya teman-teman bisa ikutin aja, terus di sini kita akan run ya teman. Nah, oke. Nah, di sini jadi setelah kita tadi melakukan koreksi endogenitas, ternyata di sini hanya variabel hanya pendidikan saja atau hanya eduk saja yang secara signifikan dan positif mempengaruhi upah. Sedangkan variabel lainnya seperti pengalaman, pendidikan orang tua itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan di dalam model ini gitu. Dan variabel lain seperti expert, mother duke, itu father duke dan juga itu tidak signifikan seperti itu. Dan model secara keseluruhan itu signifikan dengan Wald test-nya. Di sini Wald test-nya itu uh, p-value-nya itu kurang dari 0,05 di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nilai koefisien gitu. Jadi kita di LM2 kita ingin mengetahui nilai koefisien dari LM2 itu sendiri. Nah, di sini kita ketik aja LM2, tandanya kita ikutin aja kayak gini, terus koefisien gitu ya teman-teman. Nah, ini kita blok, langsung aja di run. Nah, di sini berdasarkan hasil regresinya diperoleh bahwa ketika pendidikan seseorang meningkat 1 tahun, maka upahnya cenderung meningkat sebesar 0,54 satuan. Di sini ya, karena di sini nilainya 0,54. Dan pengalaman kerja juga berkontribusi positif sebesar 0,02 satuan, meskipun kecil. Sementara itu, pendidikan ibu justru menunjukkan pengaruh yang negatif sebesar 0,085 satuan terhadap rupiah, dan pendidikan ayah juga memiliki pengaruh yang sangat kecil yaitu sekitar 0,005 satuan seperti itu. Nah, sekarang kita mau cek untuk rumus F-stat-nya. Di sini kita tulis summary buah kurung LM1 tandanya kayak gini dan juga F statistik ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita blok, abis itu kita run. Nah, di sini F statistiknya itu sebesar 15,25 dengan pembilang DF-nya itu 4 dan penyebut DF-nya itu 422. Sehingga menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel independen seperti eduk, expert, mother duke, father duke itu berpengaruh signifikan terhadap upah atau wage karena nilai F-nya cukup besar dan dari sebelumnya gitu ya. Diketahui juga p-value ini sangat kecil, bahkan dia nilai p-value itu kurang dari 0,001. Maka model secara keseluruhan itu signifikan. Nah, selanjutnya kita akan cek lagi di sini linear hipotesis. Ya, ini teman-teman ikutin aja. Semua ini disama dengan 0. Baik itu eduk, baik itu expert, mother duke, dan juga father duke. Nah, di sini kita run aja. Nah, di sini dilihat ya bahwa nilai dari p-value-nya itu sangat kecil, bahkan dia tuh nilainya kurang dari bahkan dia tuh nilainya kurang dari 0,01. Ya, dia tuh nilainya kurang dari 0,01. Maka di sini dia tolak H0, artinya keempat variabel baik itu eduk, expert, mother duke, dan juga father duke itu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap wage atau terhadap upah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan regresi instrumental.
Nah, di sini ketik aja LM2, tandanya kurang dari strip. Di sini I have read, wage, tandanya kayak gini, terus eduk, tambah expert, tambah mother duke, di sini father duke, tambah expert, tambah mother duke. Di sini data sama dengan data ya. Langsung aja kita blok, blok di sini, dan kita run. Nah, selanjutnya kita akan mendeteksi teman-teman. Di sini kita akan mendeteksi endogenitas. Kita run, di sini kita ketik dulu ya, summary, buka kurung LM2, koma, diagnostik sama dengan true. Nah, ini kita run. Nah, ini udah keluar hasilnya teman-teman. Di sini kita lihat dari bagian yang koefisien. Di sini kita lihat untuk hasilnya ya. Di sini kita lihat untuk hasil dari mendeteksi endogenitas tadi. Kalau dilihat dari koefisien regresi itu untuk pendidikan di sini ya, dia tuh nilainya kan 0,034. Sehingga setiap kenaikan satu tahun pendidikan itu akan meningkatkan upah sebesar 0,034 satuan, sehingga dia signifikan. Uh, Kemudian untuk expert atau pengalaman di sini tidak signifikan nilainya karena dia untuk nilai P-nya ini 0,26 seperti itu. Dan untuk mother duke juga dia tidak signifikan karena nilai P-nya itu 0,29 gitu ya. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari diagnostic test di sini untuk quick instrument itu instrumennya tidak lemah ya karena dia P-nya itu kurang dari 0,001 sehingga valid untuk digunakan. Kemudian kalau dari Wu Hausman di sini dia tidak ada bukti endogenitas karena di sini nilai P-nya itu sama dengan 0,92. Nah, selanjutnya Kak, ini untuk sargan ini dia tidak dihitung ya karena kemungkinan karena instrumennya terbatas. Nah, kita lihat dari R square-nya juga di sini residual standard error di sini itu dia untuk R square itu dia dalam model itu menjelaskan sebanyak 12,6% variasi upah itu tergolong rendah seperti itu. Dan untuk voltage-nya di sini itu dia nilainya adalah apa ya? Dia untuk voltage-nya itu model secara keseluruhan signifikan karena di sini ditunjukkan bahwa P value-nya itu adalah 0,049 gitu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upah, sementara pengalaman dan pendidikan ibu itu tidak signifikan, sehingga model instrumen valid dan tidak ada masalah endogenitas. Baik, seperti itu untuk penjelasan dari analisis instrumen variabel yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.